Aku percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling berbagi beban. Namun, bagaimana jika aku dipaksa menghemat setiap butir nasi? Sementara di balik punggungku, suamiku membangun istana untuk masa lalunya. 50.000 rupiah adalah harga diriku di matanya. Sementara jutaan rupiah adalah bukti cinta yang belum selesai untuk wanita lain. Aku tersenyum menatap piring di depan. Mas Aris, hanya ada sepotong telur dadar yang kubagi dua dan tumis kangkung sederhana. Namun, melihat suamiku makan dengan lahap setelah pulang bekerja sebagai kepala gudang di sebuah perusahaan distribusi, rasa lelahku mengurus rumah seharian serasa menguap begitu saja. Aku selalu percaya bahwa kunci keharmonisan rumah tangga adalah rasa syukur. Seberapapun angka yang tertera di dalam amplop nafkah. Mas, ini uang belanja untuk minggu depan. Ya, ucap Mas Aris sambil meletakkan selembar uang 50.000 di atas meja makan. Aku terdiam sejenak, menatap lembaran biru yang tampak kesepian itu. Hanya 50.000 mas, harga beras sedang naik. Dan susu si kecil juga sudah hampir habis. Mas Aris menghentikan suapannya, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Rani, kamu tahu sendiri kan, kondisi perusahaan sedang sulit, kita harus prihatin. Aku juga ingin memberikan lebih. Tapi memang hanya ini yang tersisa setelah dipotong tabungan masa depan kita. Kamu istri yang hebat. Aku yakin kamu bisa mengaturnya. Ia menggenggam tanganku erat. Kehangatan tangannya selalu berhasil meruntuhkan keraguanku. Aku mengangguk pelan, mencoba memutar otak bagaimana caranya uang 50.000 rupiah bisa menghidupi kami bertiga selama 7 hari ke depan. Aku rela makan nasi dengan garam asalkan anak kami tetap mendapatkan gizinya. Malam itu, saat Mas Aris sudah terlelap, aku duduk di sudut dapur sambil mencatat pengeluaran di buku kecilku. Aku merasa bangga bisa menjadi pendamping pria sesabar dia. Bagiku, Mas Aris adalah sosok pahlawan yang sedang berjuang keras demi masa depan kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik sikap sederhananya yang tampak begitu tulus, ada sebuah rahasia besar yang tersimpan rapat di dalam saku kemeja kerjanya yang tergantung di balik pintu. Sebuah struk penarikan tunai dari mesin anjungan mandiri yang nominalnya membuat jantungku seakan berhenti berdetak seketika. Di sana tertera angka 10 juta rupiah. Ditarik hanya 2 jam sebelum ia pulang dan menyerahkan selembar 50.000 rupiah kepadaku dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Tanganku gemetar hebat. 10 juta rupiah. Dari mana uang sebanyak itu berasal jika katanya perusahaan sedang sulit? Dan yang lebih menyakitkan, kemana perginya uang itu dalam sekejap mata? Rani, kenapa lamunannya panjang sekali? Kopiku, mana? Teriak Mas Aris dari ruang tengah, memecah kesunyian pagi yang mencekam. Aku segera menyembunyikan kertas itu di saku dasterku, mencoba mengatur napas agar suaraku tidak bergetar. Iya mas, sebentar lagi matang, sahutku sambil menuangkan air panas ke cangkir. Meski tanganku masih terasa dingin, saat mengantarkan kopi, aku memperhatikannya dengan saksama. Mas Aris tampak tenang, menyesap kopinya sambil membaca berita di ponselnya. Tidak ada gurat rasa bersalah. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia baru saja memegang uang jutaan rupiah, sementara istrinya harus memutar otak demi membeli setengah kilogram telur. Mas, tadi aku lihat ada struk di kantongmu. Kalimatku menggantung, sengaja memancing reaksinya. Mas Aris tersedak, wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik. Ia meletakkan cangkir dengan kasar, hingga kopinya sedikit tumpah ke meja kayu kami yang sudah kusam. Oh, itu milik teman kantorku, Rani. Dia titip tarik tunai karena kartunya bermasalah. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Fokus saja mengurus rumah. Jawabnya dengan nada suara yang meninggi, jauh lebih keras dari biasanya. Sikap defensifnya justru menjadi bahan bakar bagi api kecurigaan di dalam dadaku. Aku terdiam. Namun pikiranku mulai berlari liar. Jika itu memang milik temannya,
Mengapa ia harus tampak setegang itu? Mengapa matanya tidak berani menatap mataku secara langsung? Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan kami, aku merasa bahwa pria yang sedang duduk di depanku ini adalah seorang asing yang memakai wajah suamiku. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum pahit yang menyimpan tekad untuk mencari tahu kemana sebenarnya aliran keringat suamiku bermuara, karena firasatku mengatakan bahwa ini bukan sekadar bantuan untuk seorang teman. Rasa tidak tenang itu membuatku nekat melakukan hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu, setelah Mas Aris berangkat kerja dengan motor tuanya, aku menitipkan buah hati kami kepada tetangga sebelah dengan alasan ada urusan mendesak di pasar. Aku meminjam sepeda jengki milik Pak RT dan membuntuti Mas Aris dari kejauhan. Jantungku berdegup kencang, takut ketahuan. Namun rasa ingin tahu ini jauh lebih besar daripada rasa takutku. Alih-alih menuju ke arah kantor distribusi tempatnya bekerja, Mas Aris justru berbelok ke arah perumahan elit di pinggir kota. Sebuah kawasan yang sangat kontras dengan lingkungan kontrakan sempit yang kami tinggali. Ia berhenti di depan sebuah rumah berpagar tinggi dengan taman yang asri. Dari balik pohon besar, aku mengintip dengan mata berkaca-kaca. Seorang wanita cantik dengan pakaian modis keluar dari rumah itu, menyambut Mas Aris dengan senyum lebar. Yang lebih menyakitkan, seorang anak laki-laki berlari memeluk kaki Mas Aris, dan suamiku menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Sebuah tawa lepas yang jarang sekali ia tunjukkan di rumah kami sendiri. Ini untuk biaya sekolah dan keperluan kalian bulan ini, Siska. Sayup-sayup, aku mendengar suara Mas Aris saat ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat berat. Wanita itu, Siska, mantan istrinya yang selalu ia bilang sudah menghilang tanpa kabar, menerima amplop itu dengan santai. Hanya ini, anakmu ingin les piano baru. Aris, jangan pelit seperti pada istrimu yang di sana, sahut Siska dengan nada meremehkan. Mendengar kalimat itu, duniaku seakan runtuh seketika. Mas Aris tidak membantah. Ia justru mengangguk patuh, seolah wanita itu adalah ratunya. Sementara aku di rumah dianggap sebagai beban yang harus dihemat habis-habisan. Air mata kemarahan mulai membasahi pipiku. 50.000 rupiah untukku, sementara jutaan rupiah mengalir deras untuk wanita yang sudah lama ia tinggalkan. Aku segera memutar arah sepedaku sebelum mereka menyadari keberadaanku. Di sepanjang jalan pulang, aku tidak lagi menangis karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai membara. Aku tidak boleh hancur sekarang. Jika Mas Aris bisa bermain peran sebagai suami yang miskin, maka aku akan memainkan peran sebagai istri yang sabar. Sampai tiba saatnya aku merebut kembali keadilan untuk anakku. Namun, kesabaran itu langsung diuji saat aku tiba di depan rumah dan menemukan tetanggaku, Mbak Yuli, sedang menggendong anakku yang terus menangis dengan wajah yang sangat pucat. Rani, syukurlah kamu sudah pulang. Si kecil badannya panas sekali. Tadi sempat menggigil, ucap Mbak Yuli dengan nada khawatir. Aku segera mengambil anakku, merasakan suhu tubuhnya yang sangat tinggi hingga menembus kain dasterku. Tanpa pikir panjang, aku memeriksa kaleng tempatku menyimpan uang nafkah 50.000 rupiah yang diberikan Mas Aris kemarin. Kosong. Uang itu sudah habis untuk membeli beras dan sedikit sayuran pagi tadi. Lemari es kami hanya menyisakan air putih, tanpa ada obat penurun panas atau vitamin tambahan. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dan menelepon Mas Aris berkali-kali. Namun ia selalu menolak panggilanku. Baru pada percobaan ke-10, ia mengangkatnya dengan suara ketus. Rani, aku sedang rapat penting, jangan ganggu terus. Kan sudah kubilang perusahaanku sedang banyak masalah. Bentaknya dari seberang sana. Mas, anak kita sakit panas. Aku butuh uang untuk membawanya ke dokter.
Jawabku sambil menahan isak tangis agar suaraku tetap tegar. Gunakan saja uang yang ada, Rani. Masa untuk ke dokter saja tidak bisa mengatur? Aku benar-benar tidak punya uang tunai sekarang. Ucapnya dingin sebelum memutus sambungan telepon secara sepihak. Dadaku terasa sesak. Aku teringat amplop coklat tebal yang baru saja ia serahkan pada Siska di depan rumah mewah itu. Untuk les piano anak orang lain, ia punya jutaan rupiah. Namun, untuk nyawa darah dagingnya sendiri, ia mengaku tidak punya sepeser pun. Aku terpaksa berlari menuju puskesmas terdekat sambil menggendong anakku di bawah terik matahari, mengabaikan rasa perih di hatiku. Di tengah langkahku yang berat, aku bersumpah dalam hati bahwa ini adalah terakhir kalinya. Aku memohon belas kasihan pada pria yang telah membuang nuraninya demi masa lalu yang egois. Malam itu, setelah pulang dari puskesmas, dengan sisa uang pinjaman dari Mbak Yuli, aku mendapati Mas Aris sudah tidur mendengkur dengan nyenyak. Seolah tidak terjadi badai apapun di dalam rumah ini, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap wajahnya yang tampak begitu polos, namun menyimpan kebohongan yang sangat dalam. Di atas nakas, ponselnya tergeletak dan menyala sejenak karena sebuah notifikasi pesan masuk. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku meraih benda pipih itu. Beruntung, ia belum sempat mengubah kode sandinya yang masih menggunakan tanggal lahir anak kami. Jariku gemetar saat membuka aplikasi pesan singkat. Di sana, nama Siska berada di urutan teratas. Aku membuka percakapan mereka dan merasa dunia di sekelilingku seketika berhenti berputar. Terima kasih untuk 10 jutanya, Aris. Anak kita sangat senang. Besok jangan lupa bayar cicilan mobilku yang jatuh tempo ya, tulis Siska di sana. Balasan dari Mas Aris membuat dadaku serasa dihantam godam besar. Sama-sama sayang, apapun untukmu dan anak kita. Rani tidak curiga. Dia percaya saja saat kukatakan aku sedang kesulitan uang. Sabar ya, aku sedang mencari cara agar bisa mengirim lebih banyak lagi bulan depan. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi layar ponsel yang dingin itu. Ia menyebut Siska sayang, sementara kepadaku ia hanya memberikan bentakan dan keluhan. Ia menjamin cicilan mobil mewah untuk mantan istrinya. Sementara aku harus berhutang pada tetangga, hanya untuk membayar biaya pendaftaran puskesmas yang tidak seberapa. Kejadian krusial itu terjadi saat aku menggeser galeri fotonya. Aku menemukan foto-foto mereka bertiga, Mas Aris, Siska, dan anak mereka sedang berlibur di sebuah resor mewah pada akhir pekan lalu. Saat dia pamit kepadaku untuk pergi dinas keluar kota, rasa sakit ini bukan lagi sekadar luka, melainkan api yang membakar habis seluruh rasa hormatku padanya. Aku meletakkan kembali ponsel itu dengan perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan menghapus air mataku dengan kasar. Perang dalam diam ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan diriku kalah sebagai pecundang. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana dengan wajah yang tenang, seolah tidak ada satupun rahasia yang terbongkar semalam. Aku bahkan menyetrika kemeja Mas Aris dengan rapi, memastikan setiap lipatannya sempurna, meski tanganku sebenarnya ingin sekali melempar pakaian itu ke lantai. Tumben sudah rapi, Rani. Masakannya juga harum, puji Mas Aris sambil membenahi dasinya di depan cermin. Tampak sangat percaya diri dengan kebohongannya. Aku hanya ingin menjadi istri yang lebih baik lagi, Mas. Aku sadar, mungkin selama ini aku terlalu banyak mengeluh soal uang. Jawabku dengan nada bicara yang sangat lembut. Sebuah kepura-puraan yang membuat hatiku sendiri merasa mual. Mas Aris tersenyum lebar. Ia tampak sangat lega melihatku kembali penurut. Ia tidak tahu bahwa saat ia sedang asyik bersiap, aku diam-diam telah mencatat nomor rekening Siska dan mengambil foto semua bukti transfer dari ponselnya. Aku membutuhkan senjata yang kuat jika ingin memenangkan pertarungan ini di depan hukum dan keluarga besar nantinya. Kejadian krusial yang sesungguhnya terjadi siang itu. Saat aku sedang menjemur pakaian,
seorang kurir datang membawa sebuah paket kotak besar yang sangat cantik. Di atasnya tertulis nama Siska. Namun alamat pengirimnya adalah alamat kantor Mas Aris. Karena penasaran, aku membuka sedikit bagian pinggir kotak itu dan menemukan sebuah tas tangan dari merek ternama yang harganya setara dengan biaya hidup kami selama 1 tahun. Rupanya, Mas Aris sangat ceroboh hingga mengirimkan hadiah untuk simpanannya ke rumah kami sendiri. Mungkin karena ia merasa aku adalah istri bodoh yang tidak akan berani menyentuh barang kiriman kantornya. Aku memotret tas itu, lengkap dengan kartu ucapan bertuliskan untuk ratuku. Dari Aris yang selalu merindukanmu. Aku menutup kembali paket itu dengan sangat rapi, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Mas Aris pulang dan terkejut melihat paket itu ada di ruang tamu, aku hanya tersenyum manis dan berkata bahwa aku tidak berani membukanya. Di balik senyuman itu, aku sudah menetapkan satu tujuan besar. Aku akan mengumpulkan modal sendiri dan pergi dari sini dengan kepala tegak, membawa anakku menuju kehidupan yang layak tanpa ada setetes pun sisa pengkhianatannya. Langkah pertamaku adalah membuka kembali buku resep rahasia peninggalan ibuku. Sebuah warisan sederhana yang selama ini terkubur oleh tugas-tugasku sebagai ibu rumah tangga yang terlalu patuh. Setiap pagi, setelah Mas Aris berangkat dengan kebohongannya, aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang kembalian belanja yang sangat ketat itu untuk membeli sekilo tepung dan beberapa butir telur. Di dapur kecil yang pengap ini, aku mengolah rasa sakit hatiku menjadi QQ cantik yang ku kemas dalam wadah plastik sederhana. Aku mulai menitipkannya di warung Mbak Yuli dan beberapa kantin sekolah di dekat rumah dengan harga yang sangat terjangkau. Kue buatanmu enak sekali, Rani, banyak yang menanyakan. Apa kamu bisa buat lebih banyak lagi? Tanya Mbak Yuli suatu sore dengan mata berbinar. Aku mengangguk semangat, namun hatiku berdesir cemas. Bisa, Mbak, tapi tolong jangan sampai Mas Aris tahu ya. Aku ingin ini jadi kejutan untuk tabungan kami. Dustaku, meski sebenarnya aku hanya ingin melindungi harta kecilku dari tangan pria yang tega membiarkan anaknya kelaparan itu. Rintangan berat mulai muncul saat aku harus bekerja ekstra keras di malam hari. Saat Mas Aris sudah tidur, aku harus mencuci semua peralatan masak dengan sangat tenang agar suara denting loyang tidak membangunkannya. Tidurku hanya 2 jam sehari. Mataku mulai menghitam karena kelelahan. Namun setiap lembar uang 1000-an yang kukumpulkan terasa jauh lebih berharga daripada nafkah 50.000 rupiah yang ia berikan dengan angkuh. Suatu malam, Mas Aris tiba-tiba bangun dan berjalan ke dapur saat aku sedang membungkus kue pesanan untuk besok pagi. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Aku segera menutupi lojang-lojang itu dengan kain lap kusam. Mencoba menutupi aroma harum mentega yang memenuhi ruangan. Tatapannya penuh selidik. Menatap ke arah meja dapur yang biasanya bersih, namun kini penuh dengan peralatan masak yang berserakan. Ia melangkah mendekat dengan dahi berkerut, lalu menarik kain lap kusam yang kugunakan untuk menyembunyikan hasil kerja keras malam ini. Matanya terpaku pada puluhan kue yang sudah rapi terbungkus, siap untuk diantar saat fajar menyingsing. Apa-apaan ini, Rani? Sejak kapan kamu jadi tukang kue seperti ini? Tanyanya dengan nada suara yang rendah, namun penuh penekanan. Aku hanya ingin membantu keuangan kita, Mas. Pesanan sedang banyak, dan hasilnya lumayan untuk menambah tabungan sekolah anak kita. Jawabku sambil berusaha tetap tenang, meski jemariku terkepal kuat di balik punggung. Bukannya merasa bangga atau terbantu? Wajah Mas Aris justru memerah padam. Ia menggebrak meja kayu di depan kami, hingga loyang-loyang kecil itu bergetar. Aku ini kepala rumah tangga. Kalau tetangga atau teman kantorku tahu, istrinya berjualan kue recehan begini, di mana aku harus menaruh muka? Kamu mau membuatku terlihat tidak mampu menafkahi keluarga?
Tapi 50.000 seminggu memang tidak cukup, Mas. Suaraku naik satu nada. Sebuah keberanian yang selama ini ku pendam rapat-rapat. Cukup atau tidak? Itu urusanku. Tugasmu adalah di rumah, bukan jadi pedagang jalanan. Aku melarangmu menyentuh oven ini lagi. Besok, semua kue ini harus kamu buang atau berikan pada orang lain secara cuma-cuma. Jangan berani-berani membantahku, Rani, ancamnya sebelum melangkah pergi meninggalkan dapur dengan angkuh. Aku berdiri mematung di tengah remang cahaya lampu dapur. Air mataku jatuh mengenai permukaan kue yang masih hangat. Rasa sesak ini bukan lagi karena lelah, melainkan karena aku baru saja menyadari betapa jahatnya suamiku. Ia membiarkan aku hidup dalam kekurangan. Namun ia juga menutup jalan bagiku untuk mencari sesuap nasi dengan alasan martabat yang sebenarnya sudah ia injak-injak sendiri dengan pengkhianatannya. Malam itu, di bawah sumpah yang lebih kuat dari sebelumnya, aku memutuskan bahwa larangannya tidak akan menghentikanku. Aku hanya perlu menjadi lebih cerdik untuk bergerak di bawah bayang-bayang. Namun, rencanaku untuk bergerak diam-diam harus terbentur tembok besar saat fajar tiba, karena di depan pintu rumah kami telah berdiri ibu mertuaku dengan wajah masam dan tas besar di tangannya. Aris bilang, kamu sudah mulai berani membantah suami dan sibuk berdagang sampai melupakan urusan rumah tangga? Rani, itulah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, bahkan sebelum ia melangkah masuk ke ruang tamu kami yang sempit. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menelan pahitnya kenyataan bahwa Mas Aris telah mengadu dengan memutarbalikkan fakta. Ibu mertuaku duduk dengan angkuh, matanya menyapu setiap sudut ruangan yang kusam. Lalu tatapannya berhenti pada bekas tepung yang belum sempat kubersihkan sepenuhnya di sudut meja dapur. Seorang istri itu, kehormatannya ada pada ketaatan. Masmu itu sudah bekerja keras di luar sana, memeras keringat untuk memberimu tempat berteduh. Kalau dia bilang 50.000 itu cukup, ya harus kamu kukap-kukapkin dengan rasa syukur, bukan malah keluyuran jualan kue seperti orang susah. Lanjutnya, dengan nada bicara yang menghujam jantungku. Tapi, Ibu, harga kebutuhan pokok naik, dan anak saya butuh biaya kesehatan yang tidak sedikit. Jawabku lirih, mencoba membela hak buah hatiku. Ibu mertuaku justru mendengus meremehkan. Itu karena kamu tidak becus mengelola uang. Aris itu anak yang berbakti. Dia bahkan masih sering memberiku uang tambahan setiap bulan. Kalau dia bisa memberi ibunya, harusnya kamu bangga punya suami yang saleh, bukan malah menuntut lebih. Duniaku serasa berputar mendengar pengakuan itu. Jadi, selain mengalir ke rekening Siska untuk kemewahan yang tak masuk akal, Mas Aris juga memberikan uang tambahan kepada ibunya. Sementara aku diperas habis-habisan untuk hidup dengan uang recehan. Ibu mertuaku terus menceramahi tentang kesabaran seorang istri, tanpa tahu bahwa menantunya ini sedang berdiri di atas puing-puing pengkhianatan yang dilakukan oleh anak kesayangannya. Kehadiran ibu mertua di rumah ini bukan lagi untuk berkunjung, melainkan menjadi mata-mata yang akan mengawasi setiap gerak-geriku, agar aku tetap menjadi tawanan dalam kemiskinan yang mereka ciptakan bersama. Namun, tekanan itu mencapai puncaknya ketika sebuah mobil putih mengkilap berhenti tepat di depan pagar kayu. Kami yang sudah mulai lapuk, dimakan usia, dari dalam mobil turunlah seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang sangat kukenali. Tas yang tempo hari salah kirim ke rumah ini. Itu adalah Siska. Ia melangkah masuk dengan angkuh, seolah-olah ia adalah pemilik tanah yang sedang meninjau pemukiman kumuh. Oh, jadi ini rumahmu yang sekarang, Aris? Ucapnya dengan nada mengejek saat Mas Aris kebetulan baru saja keluar untuk menyambutnya dengan wajah pucat pasi. Ibu mertuaku segera berdiri. Wajahnya yang tadi masam mendadak cerah dan penuh senyum saat melihat Siska. Jeng Siska, apa kabar? Wah, semakin cantik saja ya.
Sejak terakhir kita bertemu, sapanya dengan nada yang sangat ramah. Jauh berbeda dengan caranya menyapaku. Aku berdiri mematung di ambang pintu dapur, menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Mas Aris tampak gagap, mencoba menghalangi Siska masuk lebih jauh. Namun wanita itu justru sengaja mendekat ke arahku. Ia memamerkan jemarinya yang dihiasi cincin berlian baru, lalu menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Kasihan ya, Aris, istrimu ini tampak kusam sekali. Mungkin karena kurang vitamin? Atau memang tidak bisa merawat diri? Siska tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar seperti suara sembilu di telingaku. Padahal, uang yang kamu berikan padaku bulan lalu saja cukup untuk membawanya ke salon mewah selama setahun. Mendengar itu, Mas Aris hanya diam membisu. Tak sedikit pun membela harga diriku. Ibu mertuaku pun hanya tersenyum tipis, seolah setuju dengan hinaan itu. Di hadapan mereka semua, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Kesabaranku yang selama ini kupelihara dengan air mata, kini bener-bener hangus terbakar amarah. Aku menyadari bahwa tujuanku kini bukan lagi sekadar mencari uang tambahan, melainkan untuk segera lepas dari lingkaran orang-orang yang telah kehilangan nurani ini. Namun, saat aku baru saja masuk ke kamar untuk mengambil napas dan menenangkan diri, aku mendengar suara gaduh dari arah dapur yang diikuti dengan suara benturan benda, logam yang sangat keras. Aku berlari keluar dan menemukan Mas Aris tengah memegang kaleng biskuit tua, tempatku menyembunyikan seluruh uang hasil jualan kue selama sebulan ini. Kaleng itu sudah terbuka paksa, dan isinya lembaran-lembaran uang 10 ribuan dan 5 ribuan yang kukumpulkan dengan penuh peluh kini berpindah ke genggaman tangannya. Jadi ini hasil pekerjaan haram yang aku larang itu, Rani, bentaknya dengan mata melotot. Sementara Siska dan ibu mertuaku menonton dari ruang tengah Sioliwala ini adalah sebuah pertunjukan hiburan. Itu uang untuk biaya sekolah anak kita yang menunggak, Mas. Tolong kembalikan. Aku bekerja siang malam untuk itu, teriakku sambil mencoba merebut kembali kaleng itu. Namun ia mendorong bahuku hingga aku terduduk di lantai dingin. Siska lebih butuh uang ini sekarang. Mobilnya harus diservis, dan anak kami ingin membeli konsol permainan baru. Kamu tidak usah sok jadi pahlawan untuk anakmu sendiri. Kalau kebutuhan suamimu saja tidak kamu hargai. Mas Aris tanpa ragu memasukkan uang hasil jerih payahku itu ke dalam saku celananya. Hati ini rasanya sudah tidak lagi berbentuk. Semua usaha, waktu tidur yang terpangkas, dan punggung yang pegal karena terus berdiri di depan oven, hilang begitu saja dalam hitungan detik untuk membiayai kesenangan wanita lain. Ibu mertuaku hanya mendengus melihatku tersungkur, lalu berkata, "Itu pelajaran buat istri yang suka menyembunyikan harta dari suaminya." Aku menatap mereka bertiga dengan pandangan kosong. Semua jalan keluar yang kususun rapi kini tertutup rapat. Aku tidak punya uang, tidak punya dukungan keluarga, dan kini martabatku habis dan Yuking Jack di bawah atap yang seharusnya melindungiku. Inilah titik nadir dalam hidupku. Aku telah kehilangan segalanya, kecuali satu hal. Nyawa anakku yang harus kuselamatkan dari lingkungan beracun ini. Meskipun aku harus pergi dengan tangan hampa. Namun, keesokan paginya, sebuah panggilan telepon dari sekolah menghantam pertahananku yang tersisa hingga hancur berkeping-keping. "Mohon maaf, Ibu Rani. Kami terpaksa meminta putra Ibu untuk belajar di rumah sementara waktu sampai tunggakan SPP selama 4 bulan dilunasi." Ucap suara di seberang sana dengan nada yang sangat formal, namun terasa seperti sembilu yang menyayat dada. Aku terduduk lemas di bangku kayu teras, menatap anakku yang sedang asik memakai seragamnya dengan wajah ceria. Ia tidak tahu bahwa ayahnya lebih memilih membiayai gaya hidup mewah orang lain daripada memastikan masa depan darah dagingnya sendiri.
Aku segera menghampiri Mas Aris yang sedang bersiap berangkat kerja, mencoba menahan tangis agar suaraku tidak pecah di depan anak kami. Mas, sekolah menelepon. Anak kita tidak boleh masuk kalau hari ini tidak membayar tunggakan. Uang yang kamu ambil semalam, tolong pakai untuk membayar sekolahnya dulu. Mohonku dengan tangan gemetar, nyaris bersimpuh di kakinya. Mas Aris hanya mendengus sambil mengancingkan lengan kemejanya, bahkan tidak menoleh ke arahku. Aku sudah bilang, uang itu sudah kuberikan pada Siska pagi-pagi sekali. Kenapa kamu tidak minta tolong pada ibumu atau saudaramu saja? Jangan terus-menerus membebaniku dengan masalah sekolah yang harusnya bisa kamu atur. Bagaimana aku bisa mengaturnya kalau setiap rupiah yang kuhasilkan kau rampas untuk wanita itu, Mas? Suaraku meninggi, memecah kesabaran yang selama ini kupelihara. Cukup, Rani. Jangan membuatku malu di depan tetangga dengan teriakanmu. Bentaknya sambil menyambar kunci motor dan melesat. Pergi tanpa sedikit pun rasa peduli pada air mata anaknya yang kini mulai mengalir karena ketakutan melihat pertengkaran kami. Aku memeluk erat buah hatiku di tengah keheningan pagi yang mencekam. Ibu mertuaku yang mendengar keributan itu hanya melewati kami sambil bergumam tentang betapa tidak bergunanya aku sebagai istri. Di saat itulah, di tengah keputusasaan yang paling dalam, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi menunggu keajaiban. Aku harus mengambil satu pilihan terakhir yang paling sulit, sebuah langkah nekat yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Dengan jemari yang masih bergetar, aku merogoh bagian terdalam lemari pakaianku, mencari sebuah kartu nama tua yang sudah agak menguning. Itu adalah kartu nama Pak Hendra, seorang pengusaha roti sukses yang merupakan sahabat lama almarhum ayahku, yang dulu pernah berjanji akan membantuku jika aku berada dalam kesulitan. Aku mengabaikan tatapan sinis ibu mertuaku saat aku melangkah keluar rumah dengan menggendong anakku yang masih sesenggukan. Aku tidak punya ongkos untuk naik angkutan umum, sehingga aku terpaksa berjalan kaki sejauh 5 kilometer di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Keringat bercucuran, kakiku mulai lecet. Namun setiap rasa perih itu justru menguatkan tekadku untuk tidak kembali ke rumah neraka itu. Rani, ini benar kamu? Putri almarhum Pak Yusuf? Tanya Pak Hendra dengan wajah terkejut saat melihatku berdiri di depan kantornya. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, aku tidak bisa lagi membendung air mataku. Di depan pria yang sudah kuanggap sebagai paman sendiri, aku menceritakan semua pengkhianatan Mas Aris. Nafkah yang tidak manusiawi, hingga uang jualan kueku yang dirampas demi kepentingan mantan istrinya. Aku tidak meminta sedekah. Aku hanya memohon satu hal, sebuah pekerjaan dan tempat bernaung sementara agar anakku bisa kembali bersekolah. Pak Hendra terdiam lama, matanya menyiratkan kesedihan sekaligus kemarahan. Aris benar-benar sudah melampaui batas. Rani, aku bisa membantumu, tapi syaratnya berat. Kamu harus menghilang sepenuhnya dari jangkauan mereka untuk sementara waktu agar proses hukum dan kemandirianmu bisa berjalan tanpa gangguan. Kamu harus siap meninggalkan rumah itu tanpa membawa satupun harta dari suamimu. Pilihan itu terasa seperti memutus urat nadiku sendiri. Jika aku pergi sekarang tanpa membawa dokumen penting atau barang berharga, aku akan dianggap sebagai istri yang kabur. Namun, jika aku bertahan, aku dan anakku akan perlahan-lahan mati secara mental. Di dalam ruang kantor yang sejuk itu, aku mengambil keputusan paling berani. Aku setuju untuk pergi dan memulai hidup baru dari nol, meninggalkan segala kemewahan semu demi kemerdekaan yang sesungguhnya. Aku pulang dengan rencana yang sudah matang di kepala, memanfaatkan waktu saat Mas Aris sedang merayakan keberhasilannya menyenangkan. Siska dan ibu mertuaku sedang menghadiri acara pengajian di kampung sebelah. Aku memasuki kamar dengan langkah tanpa suara, hanya membawa satu tas ransel kecil yang kupenuhi dengan pakaian.
anakku, dan beberapa dokumen penting yang berhasil kuselamatkan dari balik laci terkunci. Aku menatap ruangan yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu air mataku. Tidak ada satupun barang di sini yang ingin kubawa, karena semuanya telah tercemar oleh kebohongan pria itu. Sebelum melangkah keluar, aku menuliskan selembar surat singkat di atas meja makan, tepat di samping lembaran uang Rp50.000 yang masih tergeletak di sana. Mas, uang ini kukembalikan. Ambillah untuk membayar kebahagiaan orang lain. Karena bagiku, harga diriku dan masa depan anakku jauh lebih mahal dari angka ini. Jangan cari kami lagi. Saat aku baru saja mencapai pintu pagar, sebuah taksi kiriman Pak Hendra sudah menunggu di kegelapan. Namun, jantungku nyaris copot ketika sebuah motor berhenti tepat di samping taksi itu. Mas Aris pulang lebih awal dari dugaanku dengan wajah yang terlihat sangat kacau. Mau kemana kamu, Rani? Apa itu yang kamu bawa di dalam tas? Bentaknya sambil turun dari motor dan mencoba meraih lenganku dengan kasar. Aku pergi. Mas, aku tidak bisa lagi hidup dengan pria yang membiarkan anaknya putus sekolah demi kepentingan wanita lain. Jawabku dengan suara yang bergetar namun penuh ketegasan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Mas Aris mencoba menghalangi jalanku, namun sopir taksi yang berbadan tegap segera turun dan berdiri di depanku sebagai pelindung. Di bawah sorot lampu jalan yang remang, aku melihat kilat kemarahan sekaligus ketakutan di mata Mas Arisya. Takut kehilangan pelayan setianya yang selama ini bisa ia injak-injak. Tanpa menoleh lagi, aku masuk ke dalam taksi dan membiarkan kendaraan itu melaju, meninggalkan bayangan suamiku yang berteriak di tengah jalan, sementara aku memeluk anakku erat, menyadari bahwa perjalanan tersulit dalam hidupku baru saja dimulai. Kami tiba di sebuah kota kecil yang jaraknya ratusan kilometer dari rumah penuh luka itu. Pak Hendra telah menyiapkan sebuah pavilion kecil di belakang rumah produksinya untuk kami tinggali sementara waktu. Tempat ini memang tidak mewah, Rani, tapi di sini kamu aman. Kamu bisa mulai bekerja di bagian pengembangan resep besok pagi, ucap Pak Hendra dengan tulus. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Setiap hari, aku bangun sebelum fajar menyingsing, menggendong anakku ke tempat kerja, dan mulai bergelut dengan tumpukan tepung serta aroma mentega. Aku mencurahkan seluruh rasa sakit, rindu, dan harapan ke dalam adonan roti dan kue yang kubuat. Aku tidak lagi bekerja sebagai istri yang tertekan, melainkan sebagai seorang ibu yang sedang membangun benteng perlindungan bagi buah hatinya. Rintangan pertama muncul saat aku menyadari bahwa lidah masyarakat di kota ini sangat berbeda dengan kota asalku. Roti buatanku yang semula kukira akan langsung laku, ternyata tidak banyak diminati pada minggu pertama. Aku hampir putus asa saat melihat tumpukan roti yang tidak terjual, mengingat biaya sekolah anakku yang harus segera dilunasi. Jangan menyerah, Rani. Inovasi itu lahir dari kegagalan. Bisik nuraniku setiap kali aku merasa lelah. Aku mulai bereksperimen, menggabungkan resep rahasia ibuku dengan bahan lokal yang unik. Aku bekerja tanpa kenal lelah, bahkan saat kakiku mulai membengkak karena terlalu lama berdiri. Hingga suatu sore, seorang pengulas makanan terkenal di media sosial tidak sengaja mampir ke toko kecil Pak Hendra dan mencicipi roti sobek pelangi buatanku. Keajaiban pun dimulai. Dalam hitungan jam, video ulasannya menjadi viral, dan namaku mulai diperbincangkan sebagai pembuat roti berbakat yang memiliki cita rasa autentik yang menyentuh hati toko kecil. Pak Hendra yang dulunya tenang, kini dipadati antrean pembeli yang mengular hingga ke pinggir jalan. Mereka bukan hanya ingin mencicipi kelezatan rotiku, tetapi juga terinspirasi oleh perjuanganku. Sebagai seorang ibu tunggal yang mandiri, kesuksesan ini membawa berkah yang tak terduga. Seorang investor kuliner besar dari Jakarta datang langsung untuk menemuiku. Ia menawarkan kerjasama untuk membuka cabang toko roti
dengan namaku sendiri, sebuah tawaran yang nilainya ratusan kali lipat dari seluruh nafkah yang pernah diberikan. Mas Aris, selama 3 tahun pernikahan kami, akhirnya aku mampu melunasi seluruh tunggakan sekolah anakku dan memindahkannya ke sekolah terbaik di kota ini. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah bayangan gelap muncul kembali. Mas Aris, yang rupanya berhasil melacak keberadaanku melalui video viral di media sosial, tiba-tiba muncul di depan toko dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Kemejanya tampak kusam dan wajahnya kuyu, sangat kontras dengan penampilannya yang dulu selalu rapi demi memukau Siska. "Rani, tolong aku. Aku benar-benar menyesal," rintihnya saat aku baru saja hendak menutup toko. Ia mencoba berlutut di depanku, memohon belas kasihan di hadapan para pegawaiku yang kebingungan. Mas Aris bercerita bahwa Siska telah meninggalkannya setelah semua uangnya habis. Bahkan mobil yang dicicilnya dengan susah payah telah ditarik oleh pihak bank. Ibu mertuaku pun kini jatuh sakit dan terus memanggil namaku, menyesali semua perlakuan buruknya di masa lalu. Aku berdiri tegak dengan tangan bersedekap, menatap pria yang dulu sangat kupuja itu tanpa rasa iba sedikit pun. Bukan karena aku pendendam, melainkan karena aku sudah belajar bahwa ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf yang terucap saat seseorang sedang jatuh. Kejadian krusial terjadi saat ia mencoba menyentuh tangan anak kami yang baru keluar dari sekolah. Namun anakku justru melangkah mundur dengan wajah ketakutan, seolah tidak lagi mengenali sosok ayahnya sendiri. Di titik itulah aku menyadari bahwa kesuksesanku bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kemerdekaan batinku yang tidak akan pernah kubiarkan ia rampas kembali. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara pagi yang segar memenuhi dadaku, lalu menatap Mas Aris dengan sorot mata sedingin es. Pria yang dulu sanggup menghancurkan hariku hanya dengan satu bentakan, kini terlihat begitu kecil dan tak berdaya di hadapanku. "Mas, kehadiranmu di sini tidak akan mengubah apapun," ucapku dengan suara rendah namun sangat tegas. "Kamu bilang kamu menyesal? Penyesalanmu datang karena kamu kehilangan harta dan wanita itu, bukan karena kamu menyadari betapa hancurnya aku saat anak kita sakit dan kamu lebih memilih membelikan perhiasan untuk mantan istrimu. Rani, aku hilaf. Beri aku kesempatan kedua demi anak kita." Rintihnya lagi, mencoba meraih ujung dasterku yang kini sudah berganti menjadi pakaian kerja yang modis dan rapi. Anak kita sudah belajar cara bertahan hidup tanpa sosok ayah yang peduli. "Mas, ia sudah melihat ibunya dihina, uang sekolahnya dirampas, dan ayahnya lebih memilih orang lain." Aku menjeda kalimatku, membiarkan setiap kata itu meresap ke dalam sanubarinya. Kesempatan kedua itu sudah habis bersamaan dengan selembar uang 50.000 yang terakhir kamu letakkan di meja. Makan, kejadian yang membuat semua orang di sana terdiam adalah saat aku mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasku. Bukan amplop berisi uang seperti yang selalu ia pamerkan pada Siska, melainkan dokumen resmi perceraian yang sudah kusiapkan sejak lama. Aku menyodorkan pulpen ke arahnya dengan tangan yang tidak lagi gemetar. "Tanda tangani ini, Mas. Jika kamu benar-benar ingin aku bahagia, lepaskan aku secara resmi. Biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Dan kamu mulailah belajar bagaimana rasanya membangun hidup dari bawah tanpa merampas hak orang lain." Kataku mantap. Mas Aris tertegun. Tangannya gemetar saat menerima pulpen itu. Disaksikan oleh orang-orang yang mengagumi kemandirianku. Ia akhirnya menyadari bahwa jabatan sebagai kepala rumah tangga yang selama ini ia agak-agangkan telah ia hancurkan sendiri. Dengan sisa harga diri yang masih ia miliki, ia menandatangani surat itu di atas kap mesin mobil taksinya, menandai berakhirnya masa kelam dalam hidupku dan dimulainya babak baru di mana aku adalah pemenang sejati dalam ceritaku sendiri.
langkahku terasa jauh lebih ringan saat berjalan masuk kembali ke dalam toko, meninggalkan bayangan masa lalu yang perlahan menjauh dari pandangan mata. Namun, kemenangan ini tidak membuatku menjadi sosok yang sombong atau menutup mata pada penderitaan sesama. Aku teringat bagaimana rasanya berdiri di dapur gelap sambil menghitung uang logam hanya untuk membeli susu anakku. Pengalaman pahit itu mendorongku untuk mendirikan sebuah program pelatihan bernama Dapur Mandiri yang dikhususkan bagi para ibu rumah tangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau terjepit dalam situasi rumah tangga yang tidak sehat. Ibu Rani, terima kasih sudah memberi kami kesempatan ini, ucap seorang wanita muda yang mengingatkanku pada diriku yang dulu saat ia mulai belajar teknik dasar membuat adonan roti. Aku memegang bahunya dengan hangat. Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah pada kekuatan yang ada di dalam dirimu sendiri. Ingat, harga diri kita tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang diberikan suami, tapi dari bagaimana kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sementara itu, berita tentang keberhasilanku dan program sosial ini semakin luas terdengar. Aku mulai sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar kemandirian wanita. Dalam setiap kesempatan, aku selalu membawa sebuah pesan yang sama, bahwa kejujuran adalah fondasi utama, dan pengkhianatan dalam bentuk apapun, terutama dalam nafkah keluarga, adalah luka yang akan memakan pelakunya sendiri suatu hari nanti. Kejadian yang menyentuh hati terjadi saat aku menerima surat dari sekolah anakku. Kali ini, surat itu bukan berisi tagihan tunggakan, melainkan undangan penghargaan karena anakku berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi menulis esai tingkat kota. Judul esainya adalah Ibundaku, pahlawan tanpa tanda jasa di balik aroma roti. Air mata kebahagiaan menetes di pipiku. Sebuah rasa haru yang murni, membuktikan bahwa perjuanganku selama ini tidak sia-sia dan telah membentuk karakter yang kuat bagi masa depan putraku. Namun, di tengah kedamaian yang baru kutemukan, sebuah kabar sampai ke telingaku mengenai kondisi terakhir orang-orang yang dulu pernah membuangku. Pak Hendra mengabarkan bahwa Mas Aris kini bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar induk, tempat yang sangat jauh dari kenyamanan kantor lamanya. Rupanya, setelah aku pergi, perusahaan tempat Mas Aris bekerja melakukan audit besar-besaran dan menemukan adanya ketidakberesan dana yang ia gunakan untuk membiayai gaya hidup Siska. Ia dipecat tanpa pesangon dan namanya tercemar di seluruh industri distribusi. Siska, yang sejak awal hanya mencintai isi dompetnya, menghilang tanpa jejak setelah berhasil membawa lari sisa harta yang dimiliki Mas Aris, meninggalkannya dalam kubangan hutang yang menumpuk. Hidup ini memang seperti roda yang berputar. Rani, siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai, ucap Pak Hendra sambil menyerahkan laporan bulanan toko kami yang kini sudah memiliki 3 cabang baru. Aku terdiam, merenungi betapa tragisnya akhir dari sebuah keserakahan. Aku juga mendengar bahwa ibu mertuaku kini tinggal di sebuah panti sosial karena Mas Aris sudah tidak mampu lagi membiayai perawatan kesehatannya. Rasa benci di hatiku sudah lama padam, digantikan oleh rasa iba yang tulus sebagai sesama manusia. Meski aku tidak akan pernah kembali menjadi istrinya, aku memutuskan untuk mengirimkan bantuan biaya pengobatan bagi ibu mertuaku secara anonim. Melalui yayasan sosial, kejadian yang paling mengharukan terjadi saat aku tanpa sengaja berpapasan dengan Mas Aris di sudut kota saat aku sedang membagikan makanan gratis untuk pekerja jalanan. Ia tampak sangat kurus, dengan baju yang sudah berlubang di sana-sini. Ia melihatku dari kejauhan, namun ia tidak berani mendekat. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa jarak antara kami kini bukan lagi soal kilometer,
melainkan soal martabat yang telah ia hancurkan sendiri. Aku tetap melangkah maju, memberikan sebungkus roti buatanku kepadanya tanpa sepatah kata pun. Sebuah simbol bahwa aku telah sepenuhnya memaafkan, namun tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang telah membentukku menjadi wanita yang tangguh. Aku berjalan kembali menuju mobilku. Tempat putraku menunggu dengan senyum lebar, sambil memegang buku rapotnya yang penuh dengan nilai cemerlang. Di dalam kendaraan itu, aku terdiam sejenak, menatap bayangan diriku di cermin. Bukan lagi wanita kusam yang penuh ketakutan, melainkan sosok mandiri yang berhasil menjemput takdirnya sendiri. Kini, bisnis rotiku tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi telah bertransformasi menjadi sebuah akademi kuliner yang menginspirasi ribuan wanita di seluruh negeri. Aku sering berdiri di depan panggung besar, menceritakan bahwa kemiskinan harta tidaklah menakutkan. Namun kemiskinan nurani adalah awal dari segala kehancuran. Aku telah membuktikan bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah salah alamat. Puncak dari segalanya terjadi di suatu sore yang tenang, saat aku meresmikan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu yang kuberi nama Cahaya Ibu. Di sana, aku melihat anak-anak berlarian dengan tawa lepas, mengenakan seragam baru yang rapi pemandangan, yang dulu hanya menjadi mimpi bagiku saat aku meratap di depan gerbang sekolah putraku sendiri. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Mas Aris hanyalah sebuah jembatan pahit yang harus kulalui untuk mencapai kebahagiaan yang jauh lebih bermakna ini. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, aku menuliskan catatan terakhir di buku harian lamaku. Aku menutup buku itu dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa badai telah benar-benar berlalu dan meninggalkan pelangi yang indah. Aku telah kehilangan seorang suami yang tidak setia, namun aku menemukan diriku yang jauh lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga kini. Setiap kali aku mencium aroma roti yang baru keluar dari oven, aku diingatkan pada satu hal, bahwa dari setiap butir air mata yang jatuh dalam kesabaran, Tuhan akan menumbuhkan ribuan berkah yang tak terhingga bagi mereka yang tidak menyerah pada nasib. Aku, Rani, kini berdiri tegak sebagai nahkoda bagi hidupku sendiri, melaju menuju masa depan yang penuh cahaya bersama putra tercinta, meninggalkan semua drama dan luka sebagai sejarah yang telah mendewasakan jiwa. Selesai. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.